Oke, oh, Ada orangnya? ada Pak, ada Pak. Oh, ya. Silakan. Oke, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Kasran Ferry Antonis Malau, biasa dipanggil Kasran. Asal saya Tapanuli Tengah, daerah Sumatera Utara. Program studi saya agroekoteknologi di Universitas Malikusale. Oke. Yang berikutnya Ari Suryaningsi. Silakan. Saya ulang. Ari Suryaningsi, apa sudah hadir dalam room ini? Belum ya? Mohon dicatat nanti Mas Alif. Yang selanjutnya si Sedina Kalista Rahmatanzi. Saya ulang, si Sedina Kalista. Belum hadir juga ya? Berikutnya, Yuliana Goreti Nababan. Ini sudah hadir? Iya Pak, saya Pak. Oh ya, silakan perkenalkan dirinya. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Yuliana Goreti Nababan, biasa dipanggil Yuliana, berasal dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Fisika, semester 3 Pak. Terima kasih. Berikutnya Andika Wahyu. Silakan Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wahyu. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya Prodi Teknik Elektro semester 5. Oke. Berikutnya Wita Sania Agustin. Silakan. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Sania Agustin. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 3 di Prodi Agroteknologi, Pak. Oke. Berikutnya Mardian Saginting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Mardian Saginting. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Ilmu Hukum semester 5. Oke. Berikutnya Sundari. Silakan Sundari. Terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Sundari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya semester 5, Pak. Terima kasih. Berikutnya Wirda Rizky Anggiani. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Rizky Anggiani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika semester 3, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, semester 3 ya? Iya, Pak. Oke. Yang berikutnya Joyva Rina Meutia. Silakan. Belum hadir ya. Berikutnya Suci Maharani, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani. Saya dari Universitas Negeri Medan, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, PGSD ya. Iya, Pak. Ini bagus nanti yang program studinya pendidikan ini pada saat nanti kita berada di kegiatan kontribusi sosial. Karena di situ saya masukkan di dalam panduan di kegiatan kita yang terakhir itu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat pesisir. Itu nanti ya teman-teman yang lain yang bukan dari program studi pendidikan bisa berkolaborasi ya, saling belajar bersama-sama bagaimana menghadapi nanti masyarakat yang ada di pesisir. Itu dalam bentuk pengabdiannya. Baik, yang berikutnya Valentina Agustus Simbolon, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi. Pagi. Semuanya. Perkenalkan, nama saya Valentina Agustus Simbolon, berasal dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan fisika semester 3, Pak. Oke. Berikutnya Winda Fitriani. Ya, saya Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Fitriani. Saya Winda Fitriani dari Universitas Negeri Medan, program studi PGSD semester 3, Pak. Oke. Sudah ada berapa yang dari program studi pendidikan? Berikutnya Tri Kurniawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawati, semester 5 dari program studi Teknologi Industri Pertanian. Oke. Terima kasih, Pak. Semester berapa, Tri? Semester 5, Pak. Oh ya. Berikutnya Bilham Aditya Sembiring. Silakan. Izin, Pak. Oh, Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bilham Aditya Sembiring. Saya dari Universitas Negeri Medan. Prodi saya pendidikan kimia. Saya semester 5 sekarang. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya Imam Setiawan. Belum. Ada yang baru masuk? Oh, nanti yang baru masuk saya absen ulang. Berikutnya Rizky Haryawan. Ada? Oh, belum ada juga. Berikutnya Andika Sulham Wahyudi. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Andika, posisinya di mana? Bisa diaktifkan kameranya nggak? Videonya? Oh, sudah aktif, Pak, kameranya. Oh, saya tidak muncul di sini. Oh iya. Oke, silakan. Lanjut. Ya. Baik, saya lanjut. Nama saya Andika Wahyudi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5, Pak. Terima kasih. Oke, Andika. Berikutnya Nadia Salsa Nabila Silalahi. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Nadia Salsa Nabila dari Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan bahasa Jerman, saya semester 3. Terima kasih. Oke. Baik. Masih ada di antara peserta sekalian yang namanya belum saya sebutkan. Saya, Pak. Siapa namanya? Risa Adhalia, Pak. Risa. Dulu saya cek ya.
Risa. Risa siapa tadi? Risa, nama lengkap. Ada Halia, Pak. Risa ada. Oh iya, mohon maaf saya. Iya, silakan Risa, perkenalkan dirinya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dahalia dari Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Kimia semester 5, Pak. Oh ya. Oke. Yang lain belum, masih ada namanya yang belum ini saya sebutkan. Ada berapa tadi yang tidak hadir? 20. Kita catat nama-namanya tadi yang tidak hadir. Oh, itu yang hadir semua. Sudah. Ini mana? Oh iya, ini yang baru gabung siapa? Siapa namanya? Size Pak, Size Dina Kalista Rahmatan sih. Oh iya, silakan perkenalkan diri. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Size Dina Kalista Rahmatan. Saya mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Malikus Saleh. Semester berapa? Lo Sumawe. Semester 5, Bapak. Oh iya. Oke. Terima kasih. Baik, sambil menunggu yang belum hadir, saya harap tadi setelah memperkenalkan dirinya masing-masing, itu saya harap bahwa peserta yang tergabung dalam modul Nusantara ini, khususnya di Muhammadiyah Kendari, itu bisa saling kenal ya. Jadi saya harap lagi jangan membuat kelompok-kelompok berdasarkan universitas ya. Kita bergabung semua, bergabung seluruh universitas yang ada di Kendari, kita jadikan tali silaturahim kita, memperkuat hubungan pertemanan kita. Oh, ini ada yang baru masuk. Memperkuat hubungan pertemanan kita sehingga pada akhirnya setelah pelaksanaan modul Nusantara ini kita bukan hanya sekedar berteman pada pertemuan hari itu, tapi bisa berteman sampai selamanya lah, harapan saya begitu. Oke, ada tadi yang baru masuk atau udah baru keluar? Oh, Kalista. Oke, saya mulai ya. Langsung saja ke pengantar materi dari modul Nusantara kita pada hari ini. Nih, sorry saya sedikit agak kaku ya, karena ini memang modelnya baru, materinya juga materi baru dalam kurikulum, jadi semua serba baru. Panitia pun juga itu masih mencoba itu mencari formula dalam modul Nusantara ini. Oke. Baik, adik-adikku sekalian, kita mulai materi kita. Yang pertama itu pengantar modul Nusantara. Itu deskripsi singkatnya, mungkin adik-adik semua sudah tahu ya, modul Nusantara adalah salah satu inovasi yang diciptakan pada tahun 2021 ini untuk program pertukaran mahasiswa merdeka. Mana pertukaran mahasiswa merdeka adalah wajah baru dari program Permata Sakti. Ini juga sudah dilakukan sebelumnya, sehingga pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara sistem ahli kredit dengan teknologi informasi pada tahun 2020 sebelumnya di Kementerian Pendidikan. Kemudian terjadi inovasi
lahirlah yang disebut dengan program modul Nusantara. Tapi sifatnya sama ya, pertukaran mahasiswa juga. Yang sebelumnya pertukaran itu per individu, Permata Nusantara dan Permata Sakti. Namun di modul Nusantara ini dalam sekelas itu ada yang tak 5, ada yang bahkan menurut informasi saya peroleh ada dalam kampus, satu kampus itu jumlahnya sampai di atas 10 orang. Jadi tujuan kegiatan kita atau modul Nusantara ini memberikan pengalaman kepada mahasiswa yang dibimbing oleh saya sendiri dari Universitas Muhammadiyah Kendari melalui pengenalan program kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi. Jadi kegiatannya ada 4 ya, yang besar. Pertama itu kegiatan kebinekaan, itu terdiri dari 14 jenis kegiatan, sub kegiatan ya. Jadi kebinekaan ini diantaranya itu selain berkunjung ke tempat bersejarah atau tempat wisata religi atau wisata pada umumnya, itu ada juga item kegiatan seperti jurnalistik ya, etnografi, itu seperti contohnya adik-adik sekalian nanti mahasiswa akan berkunjung langsung ke pasar tradisional, meliput semua aktivitas masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut, sehingga ada perekaman yang dilakukan, pengkajian yang dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana proses jual beli masyarakat yang menjadi objek kegiatan. Ada juga kegiatan seperti pengenalan kuliner ya, pengenalan kuliner, makanan atau makanan khas daerah, itu akan diperagakan langsung, ataupun mungkin juga akan diputarkan videonya ya, kemudian akan ada di dalam proses itu tanya jawab kepada narasumber yang kita tunjuk sebagai chief atau pembuat makanan khas daerah tersebut. Berikutnya kebinekaan itu ada juga satu sub kegiatan perkemahan. Ya, perkemahan itu kita bermalam di suatu tempat sesuai dengan materi kegiatan kita. Namun perkemahan tersebut tidak hanya sekedar berkemah, ada kegiatan yang dilakukan dalam kemah itu, baik mungkin kajian atau diskusi terkait tentang materi kebudayaan atau materi adat istiadat pada lokasi yang kita tuju. Yang terakhir itu ada kegiatan permainan. Permainan itu seperti games, namun permainan itu sifatnya edukasi. Itu saya sudah masukkan di dalam modul kita. Kalaupun mungkin katakanlah dalam kegiatan ini di daerah tersebut masih melaksanakan pembatasan atau PPKM, maka kita akan melakukan secara daring. Tapi harapan saya kita bisa laksanakan secara luar. Itu yang pertama untuk kebinekaan. Kegiatan yang kedua itu inspirasi. Jadi inspirasi, di sini ada beberapa tokoh masyarakat yang dimana akan menjadi suatu inspirasi kepada adik-adik sekalian. Kita akan bertanya langsung, mendengarkan apa yang disampaikan, riwayat dia, sehingga narasumber yang menjadi inspirasi itu bisa menceritakan pengalaman dia
sejak dari awal sampai pada akhirnya dia berhasil. Seperti itu ya, inspirasi. Jadi inspirasi bukan hanya sekedar mencari tahu siapa pengusaha yang sukses, itu bukan hanya di situ. Narasumbernya bisa juga dari, mungkin ada olahragawan ya, apalagi di Sulawesi Tenggara ini yang baru saja kita dengar, itu ada atlet bulu tangkis namanya Apriani. Itu bisa kita berkunjung ke lokasi dia untuk bertanya bagaimana pengalaman-pengalaman yang dia lakukan sehingga dia bisa sukses dan bisa memenangkan juara dunia bulu tangkis. Nah, itu salah satu contoh inspirasi ya. Jadi inspirasi kita akan lakukan dalam satu semester sebanyak 3 kali. Kemudian refleksi. Nah, refleksi ini bertujuan yaitu untuk menyegarkan kembali materi-materi yang sudah kita lakukan di kebinekaan. Kita akan berdiskusi ya, kita akan berdiskusi baik itu tentang kebinekaannya, tentang adat istiadat, kebudayaan, ataupun aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Refleksi ini kita akan laksanakan sebanyak 7 kali di dalam satu semester. Kemudian yang terakhir, itu jenis kegiatan kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini sudah dikemas oleh panitia, itu berbentuk seperti pengabdian ya. Jadi salah satu kemampuan dari adik-adik semua berdasarkan program studi yang berbeda, itu akan menyatukan semua dalam bentuk kegiatan pengabdian, yang dimana kegiatan pengabdian ini saya sebagai pembimbing adik-adik sekalian mengarahkan pengabdian tersebut ke masyarakat pesisir, di mana Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis memang hampir 80% itu berada di daerah pesisir pantai. Kemudian, frekuensi kegiatannya tadi, itu yang saya sudah jelaskan, kebinekaan, kebinekaan itu 14 kali, inspirasi 3 kali, refleksi 7 kali, kontribusi sosial 1 kali. Nanti format laporan dari adik-adikku sekalian itu menyusun kerangka seperti ini dan kemudian akan diunggah ke SPADA masing-masing. Itulah standar saya untuk memberikan penilaian kepada adik-adik semua. Jadi harapan saya ya kepada adik-adik, jangan ada yang terlewat satupun item kegiatan. Itu pengantar dari saya. Sebelum saya lanjut ke materi yang pertama, saya persilakan kepada adik-adik untuk bertanya, silakan. Sudah jelas ya pengantar modul Nusantara dah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Ya, saya masuk materi yang pertama ya. Jadi materi kita yang pertama, ini harapan saya sebenarnya adik-adik sudah ada di Kendari. Namun karena proses administrasi kita yang panjang, sehingga pertemuan pertama ini kita masih laksanakan secara daring. Tapi tidak masalah. Jadi yang pertama itu kebinekaan 1, topiknya itu berkunjung ke Tugu Persatuan, wisata alam camping ground. Di sini ada masjid kami yang ada di tengah laut atau pas di titik tengah Teluk Kendari. Kemudian saya akan adakan pemutaran video kuliner Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi ini deskripsi saja ya, pendahuluan nanti dibaca-baca. Di SPADA-nya saya akan putarkan
Yang materi pertama yaitu kota Kendari dulu ya. Nanti adik-adik kalau di atas pesawat lihat ini kota Kendari seperti apa. Oke, silakan disaksikan. Saya tidak nonton di sekolah. Baik, 19. Boleh. Ini Tugu Persatuan nih. Ini Tugu Persatuan ya.
Nah, ini dekat dengan tempat tinggal saya ini. Oke, gimana? Jadi itulah gambaran umum Kota Kendari ya. Jadi Kota Kendari adalah kota yang masih dalam proses perkembangan. Beda dengan kota yang di Sulawesi seperti Kota Makassar, itu adalah kota yang disebut dengan gerbang Indonesia Timur. Dengaran suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Jadi nanti untuk deskripsinya ini dibaca-baca saja ya. Kita putar-putar video kayaknya lebih asik. Yang berikutnya ini Tugu Persatuan. Silakan dilihat ya. Ini Tugu Persatuan Kota Kendari. Tugu Persatuan ini itu melambangkan adalah persatuan dari beberapa suku yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi adapun suku-suku tersebut, itu yang pertama adalah suku Tolaki, suku Muna, suku Buton, suku Bugis dan Makassar, suku Moronene. Namun masih ada lagi beberapa suku yang lain, nanti bisa dibaca di deskripsi saya ya, karena kita akan berkunjung ke lokasi masing-masing tempat keberadaan dari suku tersebut. Jadi lokasi Tugu Persatuan ini sangat dekat dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Adapun waktu jarak tempuhnya itu ya sekitar 15 menit dari kampus kita sudah berada di Tugu Persatuan. Baik, yang video selanjutnya yaitu tentang ini camping ground ini masih dalam Kota Kendari semua ya. Sebenarnya tempat wisata di Kota Kendari itu banyak, namun saya memilah saja karena mengingat materi kita dan waktu kita itu terbatas, sehingga yang penting saya anggap penting itulah yang saya jadikan materi kita.
Ini camping ground. Jadi ini wisata ekosistem ya, ekosistem lahan basah yang ada di Kota Kendari. Jadi video-video yang saya tampilkan tadi itu bisa di-download di YouTube ya. Ini dalam Kota Kendari. Ini dekat juga dengan tempat tinggal saya. Jadi sekalipun mungkin pertemuan kita pada hari ini daring, dan adik-adik nanti minggu depan sudah di Kendari, kita masih bisa berkunjung ke tempat ini. Masih dalam Kota Kendari. Ini Taman Pakul ini taman obat ya. Jadi di tempat wisata camping ground ini tidak hanya sekedar menikmati pemandangannya, tapi ada beberapa titik-titik atau spot-spot di dalam tempat wisata ini yang menunjukkan tentang beragam obat atau beragam jenis ekosistem lahan basah yang ada di camping ground ini. Ini tidak ada suaranya kayaknya. Jadi Kota Kendari itu udaranya itu masih sejuk. Masih banyak pohon-pohonnya ya di dalam Kota Kendari. Kalau kita lihat beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi itu seperti Makassar, itu untuk hutan-hutan yang pohon besar itu sudah susah kita temukan dalam kota. Tapi di Kendari ini masih banyak, sehingga udaranya di sini boleh dikata mungkin masih sejuk ya. Oke. Yang berikutnya saya putarkan materi kita yang keempat yaitu tentang wisata religi ya di Masjid Al-Alam. Ini salah satu masjid ikon di Kota Kendari yang memang dibangun berada di tengah Kendari. Kita nonton dulu, setelah itu kita diskusi ya.
Jadi di wisata religi ini atau di Masjid Al-Alam itu ada juga disajikan berbagai macam kuliner, makanan. Jika adik-adik sekalian sudah berada di Kendari, kita akan mencoba, walaupun materi kita ini sudah lewat, tapi tetap saya akan mengagendakan untuk mengunjungi dari video-video yang ada tadi, termasuk dengan ikon Masjid Al-Alam ini. Jadi masjid ini memang di tengah teluk kota Kendari. Di mana kota Kendari secara geografis itu memang berada, pemukimannya itu berada di pinggiran dari teluk kota Kendari. Nah, ini video lama ya. Di sini sudah jalannya ini sudah jadi. Di sini juga sudah jadi. Oke, baik adik-adik sekalian, demikian video materi kegiatan kita. Jadi video yang sudah saya tampilkan itu ada 4 ya. Berikut yang terakhir, video tentang makanan khas Sulawesi Tenggara atau kuliner ya. Tapi sebelum itu saya harapkan kepada adik-adikku sekalian mahasiswa peserta modul Nusantara agar like atau subscribe dari video YouTube tadi yang saya tampilkan, biar si pembuat konten atau video tersebut juga memperoleh poin dari kita ya. Oke, silakan disaksikan untuk video yang terakhir tentang kuliner khas Provinsi Sulawesi Tenggara. Yuk, saya kita ulang dulu kan ada dicentang, saya tahu dulu di mana ada apa stop share, stop share.
Sebentar ya, saya pause dulu. Tadi nggak ada suaranya ya? Videonya ini, nggak ada? Iya Pak, tak ada. Ya Pak. Maunya dibilang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Tenggara merupakan nama salah satu provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sulawesi Tenggara juga merupakan provinsi yang memiliki sejarah panjang. Nah, kali ini Pemuda Timur akan membahas tentang wisata kuliner. Lebih spesifikasinya makanan khas Sulawesi Tenggara nih guys. Di mana terdapat 17 kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Tenggara menurut Wikipedia. Oke, langsung saja berikut adalah makanan khas Sulawesi Tenggara. Namun sebelum itu ada baiknya teman-teman yang belum klik subscribe dulu lah. Biar tambah ngegas kita buat kontennya. Hahaha. Kan gratis juga, iya enggak? Langsung aja kita ke videonya. Let's go simak. Yang pertama, makanan khas Sulawesi Tenggara berasal dari Wakatobi dan Buton. Bagi warga Sultra, mungkin kaswami sudah umum didengar. Namun masih banyak masyarakat yang belum menikmati rasa lezatnya makanan khas yang satu ini guys. Kaswami berbahan dasar ubi atau singkong, khusus di daerah Wakatobi. Singkong yang digunakan bukanlah singkong yang umum terdapat di pasar tradisional guys. Ubi di Wakatobi ini jika direbus ataupun digoreng tanpa melalui proses panjang dan lama bisa menyebabkan racun. Oleh sebab itu, untuk membuat kaswami, ubi yang dipilih harus terlebih dahulu diolah guys. Sangat jauh berbeda dengan singkong pada umumnya yang bisa dengan mudah diolah langsung tanpa perlu fermentasi yang lama guys. Cita rasa kaswami sangat enak jika dinikmati bersama dengan ikan asin guys, ikan kuah, ikan goreng, ikan prende, ikan bakar, ataupun tergantung selera Anda guys. Sayur bening juga bisa ditambahkan atau bisa juga dimakan sambil menikmati secangkir teh hangat guys. Nah, jika ada kebetulan berada di Sultra, kaswami bisa dengan mudah didapatkan di pasar tradisional itu yang terletak di Kota Kendari. Yang kedua, makanan khas ini berasal dari Kabupaten Muna dan Buton guys. Terbuat dari ubi atau singkong. Proses pembuatannya dibersihkan dulu, lalu kemudian dibiarkan berjemur, mengering dalam waktu lama karena dapat menambah cita rasa dan aroma saat disajikan. Akan lebih lezat jika makanan ini disandingkan bersama kepala parut atau bahkan dengan lauk ikan goreng dan ikan asin. Kabuto memiliki tekstur yang sangat kenyal, tapi ada juga yang lembut seperti kue kering. Jika ingin menyantapnya, kamu harus rela berupaya lebih keras, sebab biasanya penjual hanya menjualnya dalam bentuk ubi kering. Setelahnya, mungkin kamu bisa mengelolanya sendiri, didampingi dengan koki yang ahli membuat kabuto. Hehehe. Nah guys, yang ketiga, makanan Sultra ini memiliki cita rasa yang gurih. Akan lengkap jika lapa-lapa disantap bersama dengan ikan asin. Dalam proses pembuatannya, lapa-lapa ini berbahan dasar beras. Ini di tempat kalian ada ya makanan seperti itu tadi? Ada? Yang di Lampung, Medan, Aceh, sama Jambi ada ya makanan yang seperti tadi dalam video? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nanti di Kendari ya, kita cicipi bersama. Yang dimasak bersama dengan santan. Saat setengah matang lalu diangkat dan didinginkan kemudian direbus. Tapi sebelum direbus, dibungkus dulu dengan menggunakan janur kelapa yang masih muda. Dalam kehidupan masyarakat suku Muna, lapa-lapa ini biasanya dibuat menjelang hari raya umat Islam.
Misalnya pada Lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha, atau pada pembuka puasa. Waktu pembuatan pun lumayan lama, sebab untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan cita rasa yang luar biasa enak, termasuk mudah didapatkan sebab banyak yang menjualnya di pasar tradisional. Di kota Kendari misalnya bisa dijajankan di pasar Korem, terutama pagi hari. Nah, lanjut yang keempat. Kali ini beranjak ke makanan khas suku Tolaki nih guys, yang terbuat dari sari pati sagu. Suku Tolaki memiliki tradisi menyantap sinonggi bersama-sama yang bernama mosonggi. Bagi suku Tolaki, sinonggi merupakan makanan pokok yang sangat segar makanannya dan bersaing dengan keberadaan nasi. Adapun dalam proses pembuatan sinonggi tergolong unik dan berseni. Jika kamu tak tahu proses pembuatannya, mungkin akan sulit untuk menikmati cita rasa aslinya. Jadi jika belum pernah menyantap dan membuat sinonggi, maka ada baiknya berkunjung ke rumah makan di Kendari yang menyajikan makanan ini. Dijamin lidahmu akan dimanja dengan kelezatan dari sinonggi ini guys. Nah, lanjut yang kelima nih guys. Sate gogos pokea khas Sulawesi Tenggara adalah merupakan sate yang berbahan dasar kerang yang dapat dengan mudah ditemukan di Kali Pohara, Kabupaten Konawe dan Asera, Konawe Utara. Nama pokea sendiri adalah sebutan masyarakat lokal untuk kerang. Sate kerang ini disajikan dengan menggunakan bambu-bambu hanya berupa kerang rebus yang lalu ditusuk bambu. Terkadang disajikan seperti macam bambu becam manis. Sate pokea juga dibumbui dan berasa agak pedas. Sangat mudah mendapatkannya sebab banyak yang menjual secara keliling. Terlebih jika berkunjung ke tempat wisata karena rasanya yang unik dan ukuran kecilnya yang pas di mulut pasti akan membuatmu ketagihan sambil memandangi keindahan Pantai Sultra. Dari 5 penjelasan makanan khas Sulawesi Tenggara, kamu penasaran sama yang mana guys? Oh iya, kamu juga bisa nitip oleh-oleh ke teman kamu yang lagi ada di Sulawesi Tenggara ini. Ya mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya ya mohon dimaafkan guys. Oke. Jadi itulah tadi beberapa materi video yang kita saksikan tadi bersama, dan itu pembuka untuk pertemuan perdana kita pada hari ini. Jadi saya harap tadi adik-adik bisa menyaksikan secara detail video tersebut. Kemudian adik-adik mahasiswa semua masuk ke spadanya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang saya berikan. Mungkin adik-adik bisa menjawabnya. Sebelum itu saya mohon maaf ya, di video pertama tadi sampai keempat saya lupa mengaktifkan sound-nya itu. Tapi video ini bisa di-share di Google, ada juga di spada kalian, masuk dalam materi saya. Nanti diaktifkan sendiri suaranya sambil disaksikan. Kemudian mekanisme untuk proses pertemuan kita, ada beberapa kontrak perkuliahan yang saya masukkan di dalam spada. Nanti adik-adik tinggal mencari presensinya, itu daftar hadir, kemudian dengan di logbooknya masing-masing mengisi semua, menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan di dalam spadanya. Baik, untuk sementara sampai di sini pemutaran videonya.
sebelum saya mengakhiri pertemuan kita yang pertama ini, saya persilakan kepada adik sekalian untuk bertanya. Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Arif. Mengenai nanti kalau misalnya surat yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari itu sudah keluar, Pak. Ya. Itu apakah nanti kami kasihkan nomor PIC-nya, Pak, gitu? Kami menghubungkan PIC Kendari sama universitas asal kami, Pak, atau gimana, Pak? Boleh. Itu bisa. Nanti saya share nomor PIC Muhammadiyah Kendari ke grup. Itu nanti yang diberikan kepada PIC universitasnya masing-masing. Kalaupun mungkin PIC universitas kalian ingin komunikasi dengan PIC kami, silakan saja, enggak apa-apa. Tetapi tetap juga kami akan men-share surat yang menyatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari itu telah melaksanakan perkuliahan secara luring. Begitu ya, Arif? Iya, Pak, betul, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain bagaimana? Silakan ditanya deh. Ini masih banyak pertanyaan yang harusnya mungkin disampaikan ke saya. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai absensi di Spada Dikti itu, Pak, kita harus mengerjakan tugas dulu ya, Pak, baru otomatis dia absen, Pak. Atau bagaimana itu, Pak? Karena tidak ada link absennya gitu, Pak. Buka di presensi ada Spadanya. Ada ya di presensi Spadanya? Nggak ada tombol untuk mengabsen, Pak. Cuman karena kami kan udah pernah buka Spada juga, Pak. Untuk masalah absensi itu, Pak, biasanya membuka modul, Pak. Dia membuka modul otomatis absen. Otomatis tercap hadir gitu, Pak. Oh, secara otomatis begitu ya? Iya, Pak. Cuman sesuai jamnya, Pak. Kalau misalnya jamnya belum pas atau kelewat itu terkira absen, Pak. Gitu ya. Sementara di kami ini ada skimnya atau apa namanya itemnya ya, item di Spada itu yang dibuat seperti presensi itu daftar kehadiran. Bisa jadi mungkin panitianya yang membuat secara otomatis. Jadi kalau ada yang membuka materi sudah dianggap hadir ya. Mungkin seperti begitu, Arif ya. Iya, Pak. Oke. Ini masih ada ya kayaknya yang belum hadir ini. Kalau logbook Spadanya ada ya? Kalau logbook dia seperti Word itu, Pak, untuk mengetik. Atau gimana, Pak? Logbook itu, Pak? Logbook itu setelah pertemuan nanti diisi ya. Diisi saja. Mudah-mudahan nanti bisa connect dengan Spada saya. Nanti dilihatlah semua skim-skim yang ada di dalam Spadanya. Diisi saja untuk pertemuan pertama. Kalaupun mungkin daftar hadir tidak terlihat di dalam tools Spadanya, ya mudah-mudahan dengan mengisi logbook itu sudah dianggap bagian dari kehadiran. Di sini ya itu saja. Apa-apa saja yang ada di Spadanya tampilannya. Selain my course atau materi, ada enggak? Itu ada tugas itu, Pak. Oh, ada. Kemarin waktu workshopnya, ada enggak yang bertanya terkait tentang kehadiran? Waktu workshop mahasiswa dengan panitia. Kalau workshopnya waktu itu sempat dibilang juga, Pak, bahwasannya dengan kita membuka modul 1 gitu misalnya, itu udah langsung terhadir gitu, Pak. Oh, iya. Present. Hanya saja ini, apakah saya mungkin yang
perasaan ini jam perkuliahan sudah 3 kali saya edit waktunya ya. Jadi waktunya saya edit di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pas tadi saya buka lagi, kok pindah lagi ya. Saya pindah jam 1 mulai. Saya edit lagi, dan itu 3 kali. Mudah-mudahan sudah tidak pindah-pindah lagi. Baik. Ada di sini mahasiswa yang belum saya sebutkan namanya waktu absen pertama tadi. Ada catatan nama yang sudah hadir? Itu yang hadir semua. Ada yang baru masuk di sini ya? Bilkan, Asran, Rizky, Andika, Fahrina. Ya sayang ya kalau ada di antara kalian nanti yang ini tidak hadir dalam pertemuan pertama. Sebentar ya, sebentar. Saya cek dulu. Harizky Setiawan sudah hadir ya? Ini Harizky Setiawan ini dari Medan, Negeri Medan ini. Universitas Negeri Medan belum hadir. Terus oh ya, Ari Suryaningsi. Ari Suryaningsi hadir ya? Belum? Mana? Jadi begini ada dia yang belum sempat saya sebutkan tadi namanya pada saat absen pertama disampaikan dalam Zoom ini, atau kalau malu ya di chat saja supaya saya tahu yang hadir dengan yang tidak hadir. Baik. Masih ada yang ingin ditanyakan terkait tentang ikon Kota Kendari dan kuliner Provinsi Sulawesi Tenggara? Nggak sabar dengan sana, Pak. Oh, begitu. Ya, jadi kami sebenarnya ingin juga kalian itu sudah ada di Kendari. Namun karena ada beberapa hal terkait tentang corona dan persyaratan, maka ya mau tidak mau kita harus memenuhi syarat itu kan. Tapi sekarang kan Kota Kendari ini PPKM-nya sudah tidak ya, sudah tidak ini lagi PPKM ya, Kendari. Masih kan? Sampai tanggal 6, 13 lagi. 13. Tapi kalau kalian melengkapi dari persyaratan tadi itu sudah bisa sampai ke Kendari. Surat rekomendasi dari universitas masing-masing. Kedua, oh ya, Satgas di sini ya. Yang kedua, itu surat izin dari orang tuanya, itu akan datang ke Kendari. Yang ketiga itu swab, hasil swabnya, atau antigen H1 ya. H1 maksudnya 1 hari sebelum berangkat ke Kendari. Dan yang terakhir itu vaksin, sertifikat vaksin. Kalian sudah divaksin semua ya?
Saya sudah, Pak, 2 Pak. kali. Sudah Pak, sekali. Sudah Pak, 2 kali. Sekali Pak. Ya, Sudah, Pak. saya saja ini baru sekali. Oke. Nah, itu tadi materi kita yang pertama. Saya perlihatkan saja sekilas ya tentang rencana materi-materi berikutnya. Ini refleksi itu kita akan laksanakan minggu depan. Kamis ini ya, Kamis ini tanggal 16. Kita refleksi, kita diskusi. Ini sepertinya kita masih tetap melaksanakan secara daring ya, tentang video-video tadi yang saya putar, bagaimana sejarah Kota Kendari, itu videonya juga ada. Nanti saya putarkan. Nah, itu dalam minggu ini ada 3 jenis kegiatan yang kita laksanakan. Itu kebinekaan 1, refleksi 1, dan kebinekaan 2. Ya, kebinekaan 2 ini harapan saya sebenarnya kita sudah berkunjung langsung ke lokasi. Ke lokasi ini objek dari materi kebinekaan 2. Nah, yang berikutnya adalah kebinekaan 3. Itu ada pertunjukan tari-tarian budaya, lagu daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian jurnalisme etnografi, ini dilakukan oleh mahasiswa. Maksud saya begini deh, kita buat strategi nanti ke depan. Ini kan kita masih daring. Jadi, saya coba memutar materi nanti, kegiatan yang refleksi atau inspirasi, jika itu masih dilaksanakan secara daring, kita diluankan sambil menunggu adik-adik datang ke Kendari, begitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkunjung, itu kita mundurkan. Sehingga pada saat adik-adik sudah datang di Kendari, kita sudah bisa lakukan pertemuan secara langsung, tetap muka, kita bersama-sama ke lapangan. Begitu ya, saya harap seperti itu. Karena dalam minggu ini ada satu item dalam modul itu, kita sudah mulai berkunjung ke rumah adat Polaki yang ada di Kabupaten Konawe, dan berkunjung ke daerah wisata pantai di Pulau Bogori. Itu rencananya hari Sabtu ke depan. Tapi karena mungkin adik-adik belum datang ke Kendari, dan rugi juga ya kalau kita lakukan secara daring. Masa saya sendiri, saya hanya bertiga yang berangkat ke pulau, sementara adik-adik hanya melihat langsung di video saja, kan rugi ya. Pulau Bogorinya itu sudah pernah dilihat ya? Dengar dari cerita orang, Pak. Iya. Oh, dengar dari cerita orang. Ini saya putarkan sekilas saja ya. Pak. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya Bapak muter ini jalan-jalan ke Pulau Bogori gitu, Pak. Nanti ketika kami di sana, kami ke Pulau Bogori lagi, Pak. Nah, itulah. Makanya tadi ini saya rencana materi ini kita balik. Yang memang harus dilakukan secara daring itu kita laksanakan saja dalam minggu ini. Sehingga yang kegiatan berkunjungnya yang dilakukan secara langsung itu tidak perlu lagi kita daring. Kalaupun daring itu yang akan senang itu hanya saya sendiri. Nah, ini, halo, masih kelihatan? Kelihatan ini? Belum. Saya share dulu ya. Oke.
Saya perlihatkan saja sekilas ya, ini Pulau Bokori. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ki Ajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Wijaya. Saat ini saya berusia 15 tahun. Saya menduduki kelas 11 Tenggara. Selamat menyaksikan. Pulau Bokori adalah pulau yang berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Awalnya tempat ini dihuni oleh masyarakat suku Bajo. Akan tetapi, karena tingkat abrasi yang tinggi, pada tahun 1984, penduduk Pulau Bokori pun direlokasi dan menempati Desa Mekar. Menyusul pada tahun 1987, pemindahan penduduk membentuk Desa Bokori ini, yang kemudian juga mekar lagi menjadi Desa Bajo Indah 3 tahun setelahnya. Ketiga desa tersebut berada di pesisir daratan utama Sulawesi Tenggara, sekitar 1 jam perjalanan dari Kendari. Tepatnya di sebelah barat Pulau Bokori yang kini sudah tak ada penduduknya. Ide pengembangan Pulau Bokori ini menjadi tempat wisata bahari karena kondisi topografinya yang unik. Pemerintah pun berinisiatif untuk merombak pulau ini karena potensi pulau ini untuk dijadikan tempat wisata bahari. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperkenalkan pulau ini kepada masyarakat maupun kepada dunia luar. Contohnya dengan pelaksanaan Festival Bokori tahun 2015 dan tahun-tahun setelahnya. Di sini juga diadakan turnamen voli pantai dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, oke, cukup ya. Untuk pertemuan kita berikutnya, biar ada lebih penasaran lagi. Kalau mau ingin menyaksikan videonya itu banyak di YouTube. Nah, ini rumah adat kita ya, ini rumah adat suku Tolaki. Masih banyak rumah adat lain, suku-suku. Jadi suku di Sulawesi Tenggara ini, yang pertama suku Tolaki, kedua suku Muna, 3 Buton. Suku Tolaki terbagi 2, ada Tolaki Kodawe dan Tolaki Mepungga. Dan suku Muna, suku Buton juga ini memiliki bagian-bagian suku yang lain ya, tapi masih disebut dengan suku Buton. Kemudian suku Moronene. Ini suku-suku tadi yang saya sebutkan ini masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda. Dan juga di sini di Kendari suku Bugis, suku Makassar, dan suku-suku lain. Namun yang mendiami di Provinsi Sulawesi Tenggara tadi itu ada berapa suku tadi? Yang pertama ya, suku Tolaki, Muna, Buton, Moronene. Tapi nantilah kita, kalau saya sendiri suku Tolaki. Jadi bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan materi pertama kita tadi? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pertama pada hari ini. Masih ada? Hariski Setiawan ini sudah absen tadi ya? Sudah. Oke. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan tentang materi pertama kita pada hari ini, maka saya anggap pertemuan pertama sudah berakhir. Jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, sebelum saya akhiri materi ini, saya harap pada adik-adik itu segera melengkapi persyaratan yang sudah disampaikan. Untuk surat dari kampus kami terkait tentang penyelenggaraan perkuliahan luring itu akan diupayakan kemudian dikirim oleh Pak Alif ya.
Kemudian yang terakhir, di sini kan sudah bergabung mentor. Mentor itu sama dengan pendamping saya. Adapun mungkin secara teknis yang ingin ditanyakan, kalaupun juga malu langsung ditanya ke saya, boleh ditanya sama mentornya Saudara Sabran. Ini Saudara Sabran saya perkenalkan, dia mahasiswa aktif di Muhammadiyah Kendari dari program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Sekarang Saudara Sabran ini sudah berada di semester 9, yang sebentar lagi sudah mau selesai ya. Dia memang mukanya agak ibut, tapi umurnya kayaknya sudah tua. Nah, jadi kalau mau komunikasi anggaplah, jadi sekarang kita tidak ada lagi batasan masing-masing universitas ya. Kita sudah satu lingkaran yang sama di modul Nusantara Sulawesi Tenggara. Jadi jangan ada di antara kalian yang membawa atribut masing-masing universitas. Oke, itu pesan saya. Baik, saya cukupkan materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita saksikan tadi menjadi tambahan pengetahuan kita semua, sekaligus ya menambah kecintaan kita kepada Republik Indonesia negara kita ya. Baik, cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.